Halo Nak, selamat sore. Halo Ibu, selamat sore Bu. Kamu sudah bisa menyalakan kamera dan mikrofonmu ya? Baik Bu, Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? kabar saya baik Bu. Puji Tuhan, Nak. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Iya Bu, sangat jelas. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin meminta maaf. Karena sesi konseling ini harus dilakukan melalui Zoom karena pandemi COVID-19 ini tak kunjung usai. Tidak apa-apa kan, Nak? Iya Bu, tidak apa-apa. Baiklah. Dikarenakan kita belum mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Brigita Novena, kamu bisa panggil Ibu Vena. Saya guru BK di sini, jadi Ibu akan mendampingi kamu. Kalau boleh tahu, namamu siapa, Nak? Biasa teman-teman memanggil saya Sakti Bu. Saya dari kelas MIPA Bu. Baik, Ibu akan memanggil kamu Sakti ya. Boleh Bu, Baiklah. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti proses konseling? belum pernah sama sekali Bu. Baiklah. Kalau begitu, sebelumnya Ibu ingin memastikan bahwa kamu berada di dalam ruangan sendiri, jauh dari gangguan dan mengunci diri, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya, Ibu jelaskan dulu ya mengenai konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya guna membantu konseling dalam menemukan jalan keluar atas hal-hal yang menjadi hambatan. Maka ada asas yang mengaturnya, dan salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, Sakti tidak perlu khawatir jika proses konseling ini akan tersebar, karena Ibu tidak akan berhak untuk membagikan privasi Sakti kepada orang lain. Bu, saya sudah berada di dalam kamar sendiri. Baiklah Bu, saya mengerti. Baiklah Sakti, kamu sudah bisa menceritakan hal-hal apa saja yang membebani dirimu saat ini. Ya, sehingga kamu memilih untuk menemui Ibu. Begini Bu Vena, saya bingung ingin tetap berjuang dalam berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya atau tidak, karena saya belum rela jika setiap harinya harus diejek oleh teman saya. Baiklah. Jadi Sakti kamu masih belum siap jika ada teman yang mengejek kamu, karena itu kamu bingung harus belajar untuk mewujudkan cita-citamu atau tidak. Benar begitu Sakti? Ya, saya rasa semenjak saya memilih untuk belajar giat dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh seperti mereka, dan mereka bilang bahwa saya harus menunjukkan atau membuktikan saya. Baiklah, jadi karena hal tersebut membuatmu semakin bingung untuk tetap belajar atau tidak. Ya Bu, benar. Oke, mari kita meninjau. Apa yang membuat kamu tidak siap jika kamu diejek oleh teman-temanmu? Sebenarnya saya ingin sekali dapat memenuhi harapan keluarga saya untuk masuk perguruan tinggi dan berhasil di Fakultas Farmasi. Hal tersebut membuat saya giat belajar. Akan tetapi pada saat saya merayakan ulang tahun, saya merasa sedih karena tidak banyak teman-teman saya yang datang. Lalu bagaimana hubunganmu dengan teman-temanmu, Nak? Hubungan saya dengan teman-teman, saya rasa tidak ada yang spesial, Bu. Kok kamu bisa bilang seperti itu? Ya, Bu, karena pada saat ulang tahun, tidak banyak teman-teman saya yang datang. Kemudian saat berada di sekolah, teman-teman justru mengejek saya. Baiklah, Ibu mengerti. Apakah orang tua mengetahui bahwa di sekolah kamu sering diejek? Orang
tua saya tidak tahu mengenai apa yang terjadi dengan saya di sekitar di sekolah karena saya tidak ingin membuat mereka kepikiran. Akan tetapi saya sudah memilih rencana untuk kedepannya, Bu. Ya, jadi kamu sudah memikirkan rencana untuk kedepannya ya? Iya, Bu, benar. Dan walaupun sangat sulit, tetapi saya ingin mencoba memperbaiki semuanya, Bu. Dan memenuhi sebagai siswa yang bisa mengatur waktu untuk belajar dan bermain dengan mereka, Bu. Ya, pasti masa ini sangat sulit bagimu. Sekarang kita kembali kepada hal yang kamu bilang tadi, di mana kamu merasa memiliki teman yang sedikit dan banyak yang mengejek kamu. Apakah di kelas kamu memiliki teman dekat untuk berbagi cerita? Tidak ada, Bu, karena saya selalu menghabiskan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Jadi, saya tidak mempunyai teman dekat. Terkadang saya merasa kesal dan tertekan, Bu. Rasa tertekan. Bagaimana maksudmu? Merasa kesal dan tertekan karena mereka selalu mengejek saya. Ya, masa ini pasti sangat berat untukmu, Sakti. Kalau ibu tidak salah tangkap, kamu merasa tertekan karena teman-teman terus mengejekmu. Benar, Bu. Saya merasa tertekan karena mereka sudah jahat terhadap saya. Seharusnya mereka mendukung saya, Bu. Malah saya diejek dan saya merasa kesal dan tertekan karena itu, Bu. Jadi kamu berpikir bahwa temanmu jahat karena kamu diejek dan dijauhi. Kamu juga merasa sangat kesal dan tertekan karena itu. Betul begitu, Bu. Baiklah, Sakti. Dari awal pembicaraan sampai sekarang, Ibu mendapat kesan bahwa kamu ingin jalan keluar dari kebingunganmu ini ya. Karena kamu juga belum siap jika kamu harus kehilangan atau tidak mempunyai teman. Apakah demikian? Ya, Bu, sebelumnya juga saya sempat ingin tidak datang ke sekolah karena saya tidak ingin dan tidak tahu dengan ejekan-ejekan yang dilontarkan teman-teman kepada saya. Nah, coba Sakti bayangkan, jika kamu tidak datang ke sekolah, apakah itu tidak akan menimbulkan masalah baru lagi? Sepertinya akan ada masalah baru dan akan merugikan saya juga, Bu. Nah, kiranya demikian, Sakti. Selanjutnya, mari kita meninjau. Apakah dengan kamu tidak datang ke sekolah membuat teman-temanmu berhenti mengejek-ngejek kamu dan membicarakan kamu? Sepertinya sih tetap akan diejek dan dibicarakan, Bu. Ya, mari kita meninjau. Jika Sakti memutuskan untuk tidak belajar dan tidak meneruskan perjuangan Sakti untuk mewujudkan cita-cita Sakti, apakah dengan kamu membuktikan mengenai ejekan yang dilakukan teman-teman kamu akan membuat kamu untuk menggapai cita-citamu? Kalau menurut saya, hal tersebut tidak membantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya, Bu. Baiklah, keinginanmu untuk tidak meneruskan usaha agar cita-citamu terwujud dikarenakan agar kamu mendapatkan pengakuan dari teman-temanmu dan membuat kamu memiliki banyak teman yang banyak. Lalu, kamu menyetujui jika kamu mengikuti keinginanmu itu tidak membantu kamu untuk mewujudkan cita-citamu. Dan suatu saat mereka pun akan mengejek kamu. Maka kiranya yang terbaik untukmu apa untuk mengambil langkah selanjutnya? Maksudnya, Ibu, saya harus menghadapi mereka. Bagus. Pertanyaan itu akan membawa kita ke tahap selanjutnya. Kamu harus paham betul bahwa semua pada awalnya terasa sangat ragu dan berat untuk memulai. Tetapi jika kamu yakin dan ingin mencoba untuk melakukannya, kamu akan mendapatkan perubahan yang tentunya akan membantu kamu. Salah satunya di masa yang akan datang. Kamu jauh lebih kuat nantinya.
dan tidak akan merasa kesal jika kamu diejek. Iya Bu, benar. Saya juga tidak rela jika harus berhenti dan tidak berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya. Nah, sangat disayangkan kan jika kamu harus mengorbankan usahamu selama ini. Kamu pasti bisa menghadapinya. Anggap saja ini sebagai wujud tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri atas apa yang kamu inginkan. Mari kita lanjutkan langkah apa yang perlu kamu lakukan. Ya Bu, saya mengerti saat ini baru terpikir oleh saya untuk tidak terlalu memikirkan ejekan mereka. Apakah tidak masalah Bu jika saya melakukan hal tersebut? Nah, mari kita meninjau hal tersebut. Apa keuntungannya jika kamu tidak memikirkan mereka, dan apa kerugiannya jika kamu melakukan hal tersebut? Sepertinya keuntungan yang akan saya dapatkan adalah saya jadi lebih fokus untuk belajar dan berusaha agar dapat mewujudkan cita-cita saya dan tidak perlu khawatir dengan ejekan-ejekan dan untuk kerugian. Saya rasa tidak ada. Jadi saya memilih kedepannya untuk cuek dan tidak mempedulikan ejekan mereka. Ya bagus, seperti itu Sakti. Tidak salah juga jika kamu perlahan mencoba membaur dengan teman di kelas. Atau tidak, kamu bisa menumbuhkan relasi kamu dengan teman yang dulu sempat hilang, agar kamu juga tidak merasa tertekan karena hanya memiliki teman yang sedikit. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin saat saya mempunyai banyak teman, saya juga akan mendapatkan banyak dukungan. Mungkin kamu bisa mencoba dengan mengobrol dengan teman di kelas atau teman sebangkumu. Kamu juga bisa terbuka dengan dia atau sekedar menanyakan PR atau kegiatan yang ada di kelas. Dan Ibu sarankan kamu untuk bisa membagi waktu, di mana kamu bisa bermain dan berelasi dengan teman-teman kamu. Dan waktu untuk kamu belajar dan berusaha untuk mengejar cita-citamu. Asal kamu tidak mengasingkan diri dan bersikap ramah dengan yang lainnya ya. Baik Bu, saya paham dengan yang Ibu maksud. Saya akan coba membagi waktu untuk belajar dan bersosialisasi dengan teman-teman saya, Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, sekarang apakah masih ada hal yang ingin Sakti bingungkan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Baiklah, dari proses konseling ini Ibu mengambil kesimpulan bahwa awalnya Sakti merasa kesal dan bingung karena tidak memiliki banyak teman, dan tidak banyak teman juga yang datang ke acara Sakti. Dan teman-teman mengejek Sakti dan kamu merasa bingung untuk memilih melanjutkan belajar agar cita-citamu dapat tercapai atau menunjukkan kepada teman-teman kamu mengenai ejekan yang mereka lontarkan kepada Sakti, itu salah. Namun setelah melakukan proses konseling ini, Sakti sudah menemukan jalan, cara, dan jawaban atas kebingunganmu selama ini. Sakti akan tetap melanjutkan usaha Sakti dengan belajar giat untuk menggapai cita-citamu, dan Sakti akan membangun relasi dengan teman-teman yang sempat hilang, dan Sakti akan belajar membagi waktu, di mana waktu untuk belajar dengan giat dan waktu untuk bermain dengan teman-teman. Benar demikian, Sakti? Ya Bu, benar begitu. Oke, apakah saat ini Sakti sudah merasa lebih baik? Ya Bu, sudah. Pikiran saya menjadi lebih positif saat ini. Saya merasa kembali semangat untuk belajar. Saya juga merasa sudah lebih siap dan yakin. Saya yakin dapat lebih kuat dari saat ini. Dan belajar cuek dengan ejekan teman-teman saya, Bu. Baik, Sakti. Ibu senang mendengarnya. Sakti pasti bisa, Ibu yakin. Baiklah, Ibu rasa konseling hari ini sudah cukup. Jika masih ada yang ingin Sakti tanyakan, nanti bisa langsung kabari Ibu melalui chat, atau jika perlu melakukan konseling kembali, Sakti boleh menchat Ibu menanyakan kabar. Ibu siap bantu. Nah, sekarang Sakti sudah boleh live dari room Zoom-nya ya.
Ya Bu, terima kasih banyak untuk bantuan dan supportnya. Mungkin saya tidak bertemu dengan Ibu, saya sudah beli untuk tidak merusak usaha yang sudah saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Sakti, Ibu akan tunggu kabar baik darimu ya. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Bagaimana dinamika psikososialmu, psikologismu, Vena? Apakah kamu cukup nyaman hari ini ketika mau simulasi? Apakah ada hal-hal yang kamu pikirkan sehingga tidak cukup faktor eksternal jaringan? Boleh cerita. Maksudnya gimana nih, Pak? Yang lain gitu. Boleh cerita apa saja. Mungkin kamu merasa lagi tidak oke nih misalnya ya. Lagi tidak oke. Kalau kamu siap mengatakan, katakan. Kalau tidak ada bagian tertentu yang kamu tidak siap katakan, ya jangan katakan juga. Mungkin karena kecapean aja kali sih Pak ngerjain ngejar deadline, ada konseling kognitif, terus ada asesmen, terus nanti tiba-tiba nanti juga yang harusnya UAS biopsikologi itu kemarin tapi diganti jadi hari ini nanti sore jam 3. Mungkin masih deg-degan kayak gitu. Oke, baik. Dari segi struktur sebetulnya di awal tadi, teknik-teknik yang kalian manfaatkan sebetulnya bagus ya. Artinya sudah menggunakan refleksi, klarifikasi, kemudian pengulangan 1-2 kata. Ada bagian-bagian itu yang sudah disiapkan dan intonasi yang verbalnya cukup bagus sebetulnya. Tetapi menjadi agak terganggu dugaan saya karena tadi jaringan tidak bagus, putus sambung juga, membuat kemudian tidak konsentrasi. Oke. Jadi separuh bagian itu mungkin saya bisa nilai penggunaan teknik oke. Penggunaan teknik-teknik konselingnya oke. Kemudian nonverbal, mimik wajah, intonasi, kemudian kecepatan bicara dan juga keras lembutnya nada suara itu juga sudah oke. Ya, sudah oke. Walaupun tadi memang karena jaringan tadi kemudian terbata-bata ya, terputus ya. Kemudian ada kesan juga menunggu karena si konselingnya tadi tidak lancar menjawab. Kemudian untung si konselor mungkin cepat menanggapi situasi kemudian bisa lanjut jalan ya. Karena konselor tadi di fase 1 juga agak mengalami kesulitan untuk menyebutkan namanya Sep Sakti ya. Kelas berapa? Masalahnya apa? Itu jadi agak terputus. Ada kesulitan tadi membacanya, Ladis. Ada Pak. Bapak sarkas ya. Dan itu membuat terpecah agak konsentrasinya memang agak terpecah tadi memang. Walaupun kemudian kembali bisa tenang, datang lagi serangan jaringan. Itu menjadi mati listrik bukan jaringan, itu menjadi lebih apalagi. Oke. Kemudian di konten isi, saya belum menemukan utuh sebetulnya tadi itu, baru di fase 4, fase 4-nya juga tidak cukup utuh ya, terputus-putus sehingga yang saya tangkap memang ada penyelesaian masalah. Ini kan kasus apa nih? Ini pendekatan apa? Itu Pak IA, Sakti. Oke. Ada apa? IA atau interview for adjustment atau decision for... Aduh saya... Iya, setahu saya Pak. Oke. Dicek ulang. Kemudian di fase 4 memang ada usaha untuk mengubah atau penyesuaian diri konselor dengan menantang ya, mendispute, mengajak diskusi misalnya ya. Tidak cukup jelas, tidak cukup mapan sebetulnya, tiba-tiba sudah terjadi perubahan ya. Tiba-tiba si konselor mengatakan tanpa teman pun ya saya masih bisa gitu ya.
walaupun mereka tidak hadir pada ulang tahun saya masih bisa. Nah, ada yang kurang yaitu bukti. Apakah ada bukti tanpa kehadiran teman si konseling ini bisa tetap survive? Nah, itu yang perlu digali. Misalnya, kumpulkan seberapa banyak bukti yang menunjukkan bahwa si konseling bisa tetap survive, menjalani hidupnya, menjalani masa depannya, menjalani sekolahnya, walaupun kehadiran temannya minim ya. Mungkin ada 1-2, maka tanyakan, apakah ada teman dekat misalnya. Oh, ada Pak, si A misalnya. Bagaimana kedekatan kamu dan bagaimana dia mendukung? Oh, misalnya dia selalu ada kalau saya membutuhkan Pak. Oke, 1. Kumpulkan bukti yang lain lagi. Apakah kamu bisa melakukan melewati masa-masa sulit tanpa kehadiran teman misalnya? Pernah Pak waktu SMP misalnya. Apa yang membuat kamu bisa survive misalnya? Ada orang tua. Oke. 2 bukti aja sudah bisa didiskusikan, didebat. Apakah kamu masih berpikir tanpa kehadiran teman kamu tidak bisa melanjutkan hidup ini atau hidup kamu tidak berharga? Dia akan mengatakan, oh ternyata bisa ya Pak. Itu sudah terjadi perubahan pikiran sebetulnya. Di CBT itu kentara sekali. Nah, adjustment-nya, penyesuaiannya setelah itu. Setelah diskusi itu baru diminta dia. Kira-kira apa yang konkretnya apa yang kamu bisa lakukan kalau kamu mengatakan bahwa kamu bisa tanpa kehadiran teman kamu bisa tetap lanjut kok. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertanyaan hal tertentu kan. Dia akan mengatakan tindakan-tindakan konkret, penyesuaian-penyesuaian yang positif. Itu baru sampai ke penyesuaiannya. Jadi penyesuaian itu selalu diawali dengan perubahan pikiran. Tadi kan sedikit ada terganggu pikirannya bahwa teman itu menjadi penting sekali dalam hidupnya. Sehingga dia agak merasa terganggu. Saya dijauhi ini, teman nggak suka sama saya. Sampai segitu kan pikirannya. Baru kemudian diubah pikirannya dulu, baru penyelesaiannya. Nah, di bagian itu yang tadi kurang tebal, kurang banyak buktinya. Kalau hanya 1 bukti kemudian kita langsung ubah pikirannya, rasanya kok tidak logis ya. Masa dengan hanya 1 bukti, iya kalau 1 bukti, tapi kalau intensitasnya kuat ya, intens banget. Misalnya soal dukungan orang tua. Ada banyak peristiwa, tapi orang tua selalu hadir. Maka mungkin kita akan mengatakan, kamu masih berpikir teman itu menjadi satu-satunya yang membuat kamu semangat menjalani hidup, itu bisa dibantah. Oh ternyata tidak Pak, ternyata orang tua. Oke. Itu sedikit berubah pikirannya. Tetapi sebaiknya buktinya itu adalah situasi yang berbeda. Baru berubah pikirannya, ajak dia untuk menyesuaikan dalam bentuk perilaku. Baru tindakan konkret. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teknik konseling kognitifnya ada, kemudian teknik konseling behavioristiknya ada, perubahan perilakunya ada. Jadi yang diubah itu tidak hanya pikirannya, tapi juga perilakunya untuk menyesuaikan dengan sikap itu, dengan situasi lingkungannya. Nah, bagian itu yang belum dapat. Oke, kemudian silakan nanti kalian berarti masih menyisakan tugas, silakan rekam berkelompok saja, kalian berdua saja. Nah, rekaman yang terakhir itulah yang diseret ke LMS, ya, beserta dengan dokumen rambu-rambu kasus, struktur tim, dan yang ketiga adalah laporan konselingnya. Oke? Baik, Pak. Oke, tetap semangat. Pena dan Ladis, lakukan yang terbaik, proses masih ada kesempatan. Ya? Oke, silakan di